Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi kita pada hari ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nomor 1 pemimpin dunia. Michael Hart dalam bukunya 100 tokoh yang berpengaruh dalam sejarah menyebutkan 100 tokoh itu nomor 1, number 1 adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan penilaian nomor 1 pemimpin dunia, leadership, number 1 leadership adalah berdasarkan antara lain Nabi Muhammad SAW itu adalah berasal dari keluarga yang sederhana, keluarga yang biasa-biasa, tapi memiliki identitas yang luar biasa. Begitulah penilaiannya terhadap urutan-urutan leadership, kepemimpinan yang berpengaruh di dunia ini. Maka Nabi Muhammad itu selalu menampilkan hidup sederhana. Bahkan dalam ajarannya disebutkan, dianjurkan kepada umatnya supaya tidak bergaya hidup mewah walaupun bisa hidupnya mewah. Karena ada rasa tanggung jawab dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh merasa hidup sendiri di muka bumi ini, tapi kita merasakan bahagian daripada kehidupan orang banyak. Salah satu di antara kehidupan ini, kita adalah sebagai zon politikon, makhluk sosial yang harus memperhatikan kehidupan kita dan harus memperhatikan kehidupan orang lain. Nabi Muhammad dalam Al-Quran disebutkan pada surat Al-Fath ayat 29 memiliki identitas. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhir ayat. Identitas yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad SAW, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi Muhammad itu asyidda'u 'alal kuffar. Tegas prinsipnya terhadap orang-orang yang kafir. Dalam prinsip yang tegas itu adalah hubungan keimanan dan ibadah. Ini harus terpisah dari keyakinan-keyakinan di luar dari agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ruhama'u bainahum, berkasih sayang di antara mereka, saling menyayangi. Persaudaraan itu tidak terbatas kepada persaudaraan kepada keturunan. Persaudaraan itu tidak terbatas kepada adanya persahabatan.
tetapi persaudaraan itu, kasih sayang itu adalah karena ikatan keimanan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, persaudaraan seakidah, seyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka brotherhood, persaudaraan Islam itu tidak bisa ditandingi oleh persaudaraan yang lain. Itulah identitas Rasulullah, saling menyayangi di antara mereka. Berikutnya tarahum ruk'an sujada, mereka itu saling kompak untuk ruku' dan sujud, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan dan mendirikan ibadah itu. Selalu ada kekompakan melalui jamaah, berjamaah. Yabtawuna fadlan minallahi wa ridwana. Dalam kehidupan ini mereka itu mengutamakan, menggapai karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Ada tanda-tanda dalam wajah mereka itu, bekas-bekas sujud. Artinya tanda-tanda kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin nomor 1 di dunia karena memiliki integritas, kejujuran yang hari ini susah dicari. Kejujuran itu langka untuk ditemukan pada saat ini. Kenapa? Karena pemikiran manusia, daya pikir manusia lebih tertuju kepada kemewahan dunia. Pemikiran mereka lebih terarah kepada luasan kehidupan untuk dunia, kemewahan dunia. Dengan adanya pemikiran-pemikiran, pola pikir yang mengarah lebih besar pada dunia, itulah mengakibatkan manusia kejujurannya hilang, sirna dari muka bumi, karena mereka tidak mengutamakan imannya daripada dunianya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka lebih mengutamakan untuk kehidupan dunia, untuk kemewahan dunia, untuk kesenangan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kelebihan Nabi Muhammad itu adalah memiliki sifat amanah, mulai dari kecil terkenal, diberi gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Apa yang dipercaya? Perkataannya apa yang dipercaya? Tentang keadaan yang sebenarnya itu tetap dipercaya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang memiliki, memegang amanah untuk dapat dilaksanakan dengan baik. Tabligh menyampaikan informasi kebenaran itu tetap disampaikan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Selalu menyampaikan informasi kepada manusia untuk menyampaikan kebenaran itu adalah benar, yang batil itu adalah batil. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah bahwa yang benar itu adalah benar dan bisa kita mengikutinya. Yang salah, yang batil itu batil dan bisa kita menghindarinya. Selanjutnya fatona, cerdas. Cerdas dalam arti mencerdaskan manusia, bukan hanya mencerdaskan diri, tapi mencerdaskan orang banyak. Itulah maksud dari sini fatona. Yang hari ini orang berpikir dia pintar, berusaha pintar, tapi tidak cerdas. Karena pintar itu tidak menguntungkan kepada orang banyak, tapi cerdas itu menguntungkan kepada siapa saja, kepada dirinya, kepada orang lain. Itulah kehidupan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, menjadi orang yang pemimpin yang terbaik di dunia ini. Dalam pemerintahannya Rasulullah dikenal orang yang mampu menegakkan hukum dan keadilan. Walaupun anak saya, walau anna Fatimah binti Muhammad binti Rasulillah sarafat laqata'tu yadaha. Seandainya yang punya kesalahan itu adalah putri Muhammad bernama Fatimah, kalau dia mencuri, dia melakukan tindakan pidana, saya akan melakukan hukum memotong tangannya. Begitulah ketegasan hukum yang dijalankan oleh Rasulullah SAW, tidak pandang bulu.
tidak memandang ini siapa, tapi hukum itu ini hukum tegakkan kepada siapa saja. Tidak ke atas tumpul, ke bawah itu menjadi tajam. Itulah salah satu hukum tidak bisa dilaksanakan, keadilan tidak bisa dijalankan. Tapi Rasulullah menjalankan itu. Yang keempat, Rasulullah memiliki perhatian kepada kaum du'afa, kepada fakir miskin, kepada janda-janda, untuk memperhatikan bagaimana kehidupan mereka, mencarikan pasangan hidupnya, sehingga mereka itu tidak terlunta-lunta dalam kehidupan ini. Terakhir, Rasulullah itu menjadi pemimpin dunia nomor 1 di dunia ini, karena Rasulullah itu berjuang selama hidupnya mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan keluarga. Maka kalau kita lihat bagaimana seorang pejabat di negeri ini disumpah dengan nama Allah, dengan sumpah demi Allah, saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baik sejujurnya, tidak akan menyalahgunakan jabatan saya, ternyata banyak menyalahgunakan. Ini ada tantangan bagi kita ke depannya untuk memperbaiki itu semuanya. Haruslah kita ada pemimpin yang mampu mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW, sehingga kehidupan dunia ini lebih baik ke depannya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga negeri kita ini diberikanlah pemimpin yang terbaik untuk memperbaiki kehidupan kita ke depannya lebih baik dari hari ini. Karena Indonesia ini akan lebih baik apabila pemimpinannya itu mengarah kepada kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, terima kasih. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.